Pada saat kejadian sekitar tahun 2017, namanya masuk dalam daftar perpindahan karyawan ke Lampung. Kebetulan cabang yang di sana sedang membutuhkan beberapa tambahan ekstra pekerja. Berhubung masih minimnya pelamar, makanya beberapa pegawai yang ada di Gresik dipindah tugaskan ke sana dalam beberapa bulan ke depan. Berangkatlah Mas Burhan dan rombongan lainnya ke Lampung bersama-sama. Jadi Mas Burhan ini seorang buruh pabrik, dan untuk nama perusahaannya kita tidak akan sebutkan ya, sesuai dengan permintaan dari Mas Burhannya sendiri. Dan cerita yang akan dia bagikan ini adalah pengalamannya selama di Lampung. Tapi sekarang dia sudah balik ke Surabaya lagi. Cerita ini bermula di bulan Maret tahun 2017, di mana saat itu pertama kalinya Mas Burhan dan teman-temannya tiba di Lampung. Awal-awal Mas Burhan dan yang lainnya tinggal di mes yang disediakan oleh pabriknya. Tapi ternyata mesnya ini di luar prediksi Mas Burhan. Karena sekamar dia harus berbagi tempat tidur dengan 3 orang yang lainnya. Mas Burhan tipe orang yang gak bisa sharing tempat tidur, hanya bertahan di mes 3 hari doang. Dia memilih untuk jadi anak kos-kosan dan kebetulan dapat tempat kos yang lokasinya tidak terlalu jauh dari pabriknya. Lebih tepatnya hanya dipisahkan 2 gang. Barulah gang 3 adalah daerah kos Mas Burhan. Kalau berjalan kaki dari kos ke pabrik mungkin butuh waktu lebih kurang 15 menitan lah. Gang pertama sampai gang kos Mas Burhan ini sebenarnya bisa saling tembus. Jadi ada gang kecil yang menghubungkan ketiga gang tersebut. Gangnya itu hanya bisa dilalui pejalan kaki, dan itu pun jalannya satu persatu. Jadi kalau ada yang jalan dari arah seberang, yang bagian seberangnya harus ngalah. Sampai orang itu keluar gang, barulah kita bisa jalan. Dari awal pertama kali Mas Burhan sampai di daerah pabriknya, orang-orang yang bekerja di pabrik tersebut selalu memperingatkan agar mereka nih, rombongannya Mas Burhan, tidak keluyuran jika sudah pukul 9 malam. Apalagi masuk gang kedua, karena santer banget rumor yang beredar bahwa ada pocong gentayangan. Bahkan suami istri yang punya warung di depan pabrik juga mengingatkan hal yang sama. Tapi saat Mas Burhan bertanya lebih jauh, mereka selalu tidak mau melanjutkan bicaranya dan memilih mengalihkan pembicaraan. Takut dikira tidak sopan, jadi Mas Burhan hanya iya-iya saja. Sekarang kembali ke posisi Mas Burhan yang memilih ngekos. Selama 2 hari, Mas Burhan berusaha betah-betahin tidur di mes dengan 2 temannya yang lain. Tapi Mas Burhan masih saja risih dan malah tidak bisa tidur. Sempat juga Mas Burhan posisi ngantuk berat dan sampai tidur di ruang pos jaga karena malamnya dia tidak bisa tidur. Akhirnya di hari ketiga Mas Burhan nekat untuk mencari kos-kosan. Dia coba tanya orang warung dan langsung disarankan untuk cari kos-kosan di gang ketiga, karena katanya di sana ada kos-kosan yang kosong, 2 kamar. Saat jam istirahat, Mas Burhan coba melihat-lihat ke sana dengan pinjaman motor temennya. Tapi entah kenapa, saat dia melintasi gang kedua, seketika bulu kuduknya merinding. Padahal itu siang-siang, seperti ada mata yang mengawasinya dari balik pohon ringin yang rindang. Jadi di gang kedua itu, kalau kita masuk sebelah kiri kayak ada taman yang gak terlalu besar, terus ada pohon beringinnya besar banget. Terkesan sudah sangat tua dengan rantingnya yang besar-besar menjuntai ke bawah. Saat Mas Burhan menoleh ke arah pohon itu, tapi gak ada apa-apa. Emang sih hanya gang kedua itu yang situasinya sedikit suram ketimbang gang-gang yang lain. Akan tetapi ada warganya kok, jadi bukan kampung mati. Singkat cerita, Mas Burhan ketemu tempat kosnya, cocok, dan langsung bayar untuk 1 bulan pertama. Sepulangnya dia kerja, dia langsung ngepack baju-bajunya dan tinggal di kos itu. Ngomong-ngomong kan tadi sisa 2 kamar kosong ya. Yang satunya ditempati oleh temannya Mas Burhan, namanya Mas Irul. Jadi Mas Irul ini memutuskan ikut Mas Burhan untuk ngekos daripada uyal-uyalan di mes. Tak terasa sudah berjalan 3 bulan lamanya Mas Burhan bekerja di Lampung.
Aktivitasnya ya hanya bangun, kerja, terus balik lagi ke tempat kos. Kalaupun dia ingin keluar jalan-jalan ya pas hari Minggu atau hari libur, dan tetap sebelum jam 9 malam dia pastikan sudah ada di dalam kos. Jadi Mas Burhan masih belum mengalami kejadian aneh-aneh. Karena bagaimanapun Mas Burhan ini pendatang ya. Jadi dia mencoba untuk menghormati apa yang sudah diberitahukan oleh para rekan kerjanya perihal yang aku sampaikan sebelumnya. Untuk info buat teman-teman ya, kejadian ini hanya terjadi di daerah sekitar area pabrik dan tempat kosnya saja ya. Kalian masih ingat kan dengan Mas Irul? Lah, kejadian di luar nalar pertama kalinya dialami oleh Mas Irul. Namanya cowok yang udah 3 bulan di sana pasti punya gebetan dong. Ditambah lagi tuh area pabrik-pabrik. Jadi saat jam pulang, pasti banyak banget pegawai pabrik yang nongkrong di depan pabrik. Entah itu yang makan bakso ataupun jajan di warung. Sehingga antara pegawai dari pabrik satu dan satunya saling kenal. Lah, gebetan Mas Irul ini adalah karyawati pabrik di depan pabriknya. Panggil aja Mbak Lucy. Mbak Lucy ini asli orang Lampung dan rumahnya juga tidak terlalu jauh dari pabrik. Saat itu adalah hari Sabtu. Biasalah, muda-mudi pada saling malmingan. Mas Irul ini iseng cerita ke Mas Burhan kalau Sabtu malam dia mau keluar malam mingguan sama Mbak Lucy. Mas Burhan sebagai teman mengingatkan agar Mas Irul tidak pulang di atas jam 9 malam. Kalaupun pulang larut, Mas Irul disuruh untuk cari hotel saja di luaran sana. Justru Mas Irul menanggapi omongan Mas Burhan hanya sebagai bahan bercandaan. Dan Mas Burhan juga tidak mau berdebat dengan orang yang bucin. Karena pikir Mas Burhan, nanti kalau dia udah ngalamin sendiri juga pasti kapok dan ngerti. Singkat cerita, Mas Irul berangkat ngapel jam 4 sore. Karena pabrik di area sana kalau Sabtu pulang jam 11 siang. Entah sih sama pabrik yang ada di area lain sistemnya sama atau enggak teman-teman? Komen ya. Jadi namanya orang kasmaran ya lupa aturan. Mas Burhan ini dari dalam kamar khawatir dengan temennya ini. Apalagi dia ngelihat sudah jam setengah 9 malam. Temennya masih belum sampai di kosan. Ditelepon HP-nya mati. Pikir Mas Burhan mungkin temennya stay di hotel bareng ceweknya. Jadi Mas Burhan pun langsung tidur. Besok paginya, pintu kamar Mas Burhan ini digedor-gedor sama seorang perempuan. Dan ternyata itu anak ibu kos. Anak ibu kos ini bilang, "Bang, temenmu ditemuin warga tidur di tepi kali. Tapi saat dibangunin warga dia seperti linglung. Coba abang tengok ke sana." Mas Burhan yang kondisinya baru bangun langsung menghampiri ke tempat kejadian dengan anak ibu kos. Dan dugaan Mas Burhan benar. Ternyata itu Mas Irul. Di situ Mas Irul terlihat menggigil dan berkali-kali bilang, "Ngaleho," yang artinya pergi yo. Tapi nggak tahu Mas Irul ini ngomong sama siapa. Melihat tingkah laku Mas Irul yang makin lama makin aneh dan gak berhenti bicara tidak jelas, ya, akhirnya Mas Burhan menampar Mas Irul. Barulah Mas Irul tersadar dan menangis sambil memeluk Mas Burhan. Lalu ada warga yang datang bawain teh anget dan Mas Irul pun mulai bercerita. Semalam, dia lupa akan aturan yang ada. Dia pulang pukul setengah 10 malam, gara-gara ban motornya sempat pecah. Jadi, dia harus ganti bannya terlebih dahulu. Bukan motornya sih, tapi motor satpam pabrik tempat kerjanya yang dia pinjam untuk ngedate sama gebetannya. Setelah ganti ban, Mas Irul ini ragu untuk balik ke kos dan mau tidur di rumah teman kerjanya. Yang kebetulan rumahnya gak jauh dari tukang tambal ban itu. Tapi karena udah malam, Mas Irul juga sungkan dan memutuskan untuk, ya sudahlah bismillah, balik aja ke kosan. Baru juga dia mau belok ke area pabrik tersebut, dari kejauhan Mas Irul ngeliat sosok pocong dengan wajah hitam yang melompat maju mundur. Lalu kain kafanya seperti ada bekas cambukan dan ada darah keringnya. Mas Irul berniat putar balik, tapi bingung mau kemana juga. Dia akhirnya memberanikan diri untuk melewati pocong tersebut dengan posisi wajah menunduk ke bawah. Bahkan Mas Irul inget banget ketika dia ngelewatin sosok pocong tersebut,
aroma hangus bercampur amis yang tercium di hidungnya. Lalu cuaca mendadak dingin dan dia tidak berani melihat wajah pocong tersebut. Dia iseng lihat ke spion motornya, ternyata pocongnya udah hilang. Akan tetapi pindah ke jok belakang motornya. Iya, pocong tersebut duduk dengan posisi miring sambil bilang, "Berani kamu sama aku." Suaranya terdengar berat sih, seperti bapak-bapak yang udah berusia 50 tahunan. Dan tak lama pocong itu tertawa dengan keras sampai membuat telinga Mas Irul sakit banget. Entahlah kenapa tiba-tiba setir motornya gerak sendiri masuk ke gang kedua yang ada pohon beringinnya. Dan motornya yang tidak bisa dia kendalikan tersebut akhirnya nabrak pohon beringin itu. Lalu seketika Mas Irul tidak ingat apa-apa. Tiba-tiba dia seperti dibangunkan oleh seorang, dan tahu-tahu udah di pinggir kali dengan dikerumunin warga sekitar. Untungnya motornya nggak apa-apa, dan anehnya tidak ada bagian yang pesok sama sekali. Sejak kejadian itu Mas Irul tidak pernah keluar sampai malam lagi, dan pacarannya juga hanya ketemu pas jam istirahat dan jam pulang pabrik saja. Itu kejadian pertama yang dialami oleh Mas Irul saat sudah 3 bulan stay di sana. Sekarang kita masuk ke pengalaman pribadi yang dialami oleh Mas Burhan. Tak terasa, sudah setengah tahun mereka stay di sana dan semua berjalan baik-baik saja. Ya, itu bulan ke-6 Mas Burhan dan rombongan bekerja di cabang pabrik yang ada di Lampung. Waktu itu, kebetulan ada perbaikan jalan. Maklum, banyak truk-truk besar yang lalu lalang, sehingga mengakibatkan jalanannya menjadi berlubang dan tidak beraturan. Makanya diadakan perbaikan otomatis dan ada penutupan jalan. Dan kebetulan saat itu yang mendapat giliran perbaikan adalah ruas jalan yang ada di depan gang kedua. Sehingga Mas Burhan dan Mas Irul kalau mau ke tempat kos harus ngelewatin lompongan gang penghubung dari gang pertama, lalu gang kedua, sampai barulah masuk ke area gang ketiga. Begitu pula dengan karyawan-karyawan lain yang lokasi pabriknya ada di sebelah gang ketiga, juga harus ngelewatin rute demikian, tapi sepeda motor harus diparkir di depan. Jadi, saat perbaikan berlangsung, tiba-tiba ada parkiran mendadak yang dibuat warga sekitar, seperti membuat peluang kerjaan dadakan. 1 minggu, Mas Burhan dan Mas Irul lalui dan tidak ada apa-apa, karena mereka selalu pulang kerja jam 4 sore. Jadi masih ramai warga yang berlalu lalang. Akan tetapi, di suatu hari, Mas Burhan diwajibkan untuk lembur, sedangkan Mas Irul tidak. Hari pertama lembur, Mas Burhan sudah khawatir, karena jam lemburnya itu sampai pukul 11 malam. Dia sempat berpikir apa iya dia harus tidur di mes aja. Tapi, dia juga risih dengan situasi mes tiap harinya. Ditambah lagi informasi yang didapatnya bahwa dia harus lembur dengan jam kerja yang sama sampai 1 bulan lamanya. Kata Mas Burhan, "Bisa stres aku mak kalau sampai tidur di mes." Cerobohnya dia lupa bawa seragam ganti buat besoknya karena seragam yang dia pakai saat itu udah kotor dan bau. Mau tidak mau, dia harus pulang ke kos daripada harus ngurangin poin. Info buat teman-teman ya, di pabrik tempat kerja Mas Burhan ini juga ada penilaian dari segi pakaian. Kalau pakaian kotor atau bau, harus segera ganti. Atau kalau tidak, bisa mengurangi poin. Jam terus berlalu dan tak terasa sudah pukul 11 malam yang tandanya sudah masuk jam pulang karyawan lembur. Tapi karena peraturan yang sudah ada, karyawan yang rumahnya dekat pabrik pun terpaksa harus tidur di mes daripada memilih pulang ke rumah mereka. Karena alasan tidak ingin mengurangi poin kerjanya, Mas Burhan pun nekat pulang. Pikirnya mungkin masih ada pegawai yang memperbaiki jalan. Tapi ternyata saat dia buka pintu gerbang pabrik, suasananya sangat-sangat sepi. Dia juga mencoba menghubungi Mas Irul, tapi nggak direspon sama sekali. Kemungkinan Mas Irul sudah tidur. Tidak ada orang sama sekali di luar sana. Dia yang celingak-celinguk dari balik gerbang berharap
ada barengan buat di jalan. Dia langsung ditarik satpam pabriknya dan masuk lagi ke dalam pabrik. Satpam tersebut mencoba memberi peringatan ke Mas Burhan sampai mereka sempat berdebat argumen. Mas Burhan yang merasa kesal akhirnya dengan emosi dia keluar dari pabrik dan berjalan ke arah kos. Seketika, ada angin dingin berhembus dari tengkuk belakangnya dan dia spontan menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Lalu dia berjalan kembali dan ada angin yang meniup tengkuk leher belakangnya. Seketika dia tersadar sudah ada yang gak beres. Karena dia melihat ada bayangan seseorang di belakangnya, tapi seseorang ini tidak berjalan, melainkan loncat-loncat. Mas Burhan langsung membaca semua doa yang dia bisa sambil terus berjalan. Dalam hati dia menyesali tindakannya yang nekat untuk pulang ke kosan. Tapi mau gimana lagi, sudah terlanjur. Tak lama dia bertemu dengan gang pertama, lalu dia masuk gang tersebut dan terus berjalan sampai akhirnya melewati lompongan kecil pembatas antara gang pertama dan gang kedua. Semua berjalan baik-baik saja. Akan tetapi, sosok tersebut masih mengikuti Mas Burhan sambil loncat-loncat. Saat tiba di gang kedua, entah kenapa, sosok tersebut hilang. Tetapi suasana di gang kedua justru jauh lebih menyeramkan. Mana lampunya itu temaram, nampak semua rumah yang ada di gang kedua sudah mematikan lampu depan rumahnya masing-masing. Mas Burhan masih terus mencari jalan lompongan yang ada di gang kedua, dan tak lama dia menemukannya. Gang lompongan ini letaknya pas di samping sebuah rumah kosong yang terlihat sudah sangat reot, dengan pohon pisang yang tumbuh di area depan, dan terlihat beberapa tanaman liar tumbuh menjalar memenuhi area rumah tersebut. Dia tidak mau dipusingkan dengan rumah tersebut dan memilih untuk terus lanjut jalan sambil berdoa. Saat dia mau masuk ke lompongan tersebut, samar-samar dia melihat ada orang berdiri di tengah-tengah lompongan. Karena lompongan tersebut tidak ada lampunya, tidak sama dengan lompongan pertama yang ada lampunya, membuat Mas Burhan sedikit kesusahan melihat sosok tersebut. Dia langsung mengeluarkan ponselnya sambil menyalakan senter dan mengarahkan ke sosok tersebut. Di sana, dia melihat sosok pocong dengan kain kafan bekas cambukan dan juga ada darah keringnya. Sontak dia kaget dan sempat mundur beberapa langkah ke belakang. Dia masih tidak percaya dengan apa yang sedang dilihatnya. Lalu, sosok pocong itu menoleh ke belakang dan terlihat jelas wajahnya hitam, hancur, ditambah ada cairan seperti nanah dan sosok itu bilang, "Berani kamu sama aku." Mas Burhan tidak tahu harus bagaimana dan cara yang dia lakukan adalah menghindari sosok tersebut dengan berbalik arah untuk kembali ke pabrik. Ketika dia mau berbalik arah, tahu-tahu posisi pocong itu sudah ada di depannya, sedangkan pocong yang di lompongan itu juga masih ada. Saat dia mundur ke belakang, tahu-tahu di belakangnya juga ada pocong lagi. Benar-benar situasi yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Dia dikepung 3 pocong sekaligus, sehingga dia tidak tahu harus melangkah kemana. Seketika dia tidak ingat apa-apa. Terakhir yang dia ingat, badannya lemas dan terjatuh di tanah, lalu dia nangis. Habis gitu, udah, dia gak ingat apa-apa. Tahu-tahu pas adzan subuh, dia tersadar karena dilempari batu oleh seorang bapak-bapak. Dan bapak-bapak ini pun melempar batunya itu juga dari dalam rumahnya. Nggak berani keluar rumah. Anehnya, dia tersadar di bawah pohon beringin di pinggir gang, bukan di depan lompongan seperti posisi awalnya. Lantas siapa yang memindahkannya? Entahlah. Mas Burhan langsung bangkit dari posisinya dan mendekati bapak-bapak tersebut sambil memohon agar diizinkan masuk. Awalnya bapak-bapak ini takut, mungkin karena kasihan. Akhirnya Mas Burhan diizinkan untuk masuk. Di dalam rumah, Mas Burhan diberikan baju ganti oleh istri bapak tersebut dan disuguhkan teh hangat. Barulah Mas Burhan menceritakan semua yang dia alami semalam. Ketika mendengarkan cerita Mas Burhan, si bapak ini bilang ke istrinya, "Sugeng ternyata masih belum tenang, Bu." Mas Burhan merasa keheranan dengan nama Sugeng. Setelah bertanya, bapak itu pun bercerita.
Jadi, di kampung ini, tepatnya gang kedua, ada seorang dukun yang cukup terkenal. Rumahnya pas di samping rombongan. Dukun ini punya 2 ajudan laki-laki yang selalu setia menemani si dukun ini praktek kemanapun. Nama dukun ini adalah Pak Sugeng, dan 2 ajudannya itu bernama Santoso dan Wilujeng. Ajudannya ini semuanya orang desa sebelah, tapi untuk Pak Sugeng sendiri asli orang sini. Sejak orang tuanya meninggal dengan kondisi tidak wajar, kalau kata warga sih kena serangan jantung saat ditagih rentenir. Tapi Pak Sugeng tidak percaya. Lalu Pak Sugeng memilih untuk mendalami ilmu hitam dari kenalannya. Pak Sugeng ini sebenarnya punya keluarga dan 3 orang anak. Tapi sejak kelakuannya aneh, istrinya pun minta cerai dan meninggalkan Pak Sugeng dengan membawa ketiga anaknya. Dari situlah Pak Sugeng hidup sendiri sampai akhirnya bertemu dengan 2 ajudannya. Pak Sugeng yang tidak bekerja itu hidupnya normal dan tidak kekurangan apapun. Warga yang awalnya tidak menaruh rasa curiga lama-kelamaan akhirnya curiga. Pernah aparat setempat mencoba mengajak Pak Sugeng berbicara baik-baik, tapi Pak Sugeng malah marah-marah dan mengancam. Siapa saja yang berani mengusik hidupku, aku pastikan hidupnya tidak akan selamat sampai turunannya. Makanya sejak saat itu tidak ada lagi warga yang berani mengusik kehidupan Pak Sugeng dan ajudannya. Tiba-tiba sekitar tahun awal 2000-an, warga heboh dengan kondisi rumah Pak Sugeng yang berantakan dan setengah terbakar. Warga juga menemukan Pak Sugeng dan kedua ajudannya meninggal di area belakang rumah. Anehnya, mereka bertiga tidak ditemukan dengan kondisi terbakar sepenuhnya, hanya bagian wajahnya saja. Sedangkan tubuhnya penuh dengan luka cambuk yang sampai mengeluarkan darah dan merobek kulitnya hingga terlihat dagingnya. Padahal bagian ruangan ditemukan ketiga jenazah tersebut hampir habis dilahap api dan hangus di mana-mana. Tapi jenazah-jenazah ini hanya gosong di bagian wajah saja. Warga lalu telepon polisi dan untuk selebihnya, bapak yang bercerita ini, panggil aja Pak Diki ya, tidak tahu kelanjutannya karena pihak polisi memilih untuk diurus dengan pihak keluarga para korban saja. Jadi, warga sama sekali tidak diberitahu mengenai apa motif dan kejadian pastinya seperti apa. Karena menurut polisi yang berhak untuk tahu hanya orang-orang yang ada hubungan keluarga dan para korban saja. Berhubung Pak Sugeng ini anak tunggal dan tidak punya siapa-siapa di Lampung, jadi kasusnya cukup dibahas dengan anak-anaknya yang kebetulan masih stay di Lampung. Tahu-tahu rumah Pak Sugeng dibiarkan seperti itu sampai sekarang dan dibumbui beberapa tanggapan warga sekitar. Ada yang bilang mereka dibunuh oleh iblis yang dipelihara Pak Sugeng karena lapar tidak diberi makan. Ada juga yang bilang mereka dibunuh oleh seseorang yang kecewa dengan kinerja Pak Sugeng yang tidak manjur sama sekali. Atau bahkan ada yang bilang kalau mereka dibunuh oleh pesaing Pak Sugeng. Ya, terlepas dari apapun spekulasi warga, sampai detik ini tidak ada yang bisa atau berani menenangkan arwah Pak Sugeng dan ajudannya. Pernah ada yang nyoba, tapi justru saat pulang ke rumah orang itu mengalami kecelakaan dan akibatnya harus dirawat di rumah sakit dengan 13 jahitan di punggungnya. Sejak saat itulah warga membuat peraturan jika tidak ingin bertemu dengan pocong-pocong itu sebelum di atas jam 9 malam, semua orang diusahakan agar sudah tinggal di dalam rumah dengan kondisi lampu depan rumah mati. Sedangkan sosok 3 pocong itu masih terus menghantui warga sampai saat ini. Entah sekarang masih meneror atau enggak, karena Mas Burhan juga enggan mencari tahu katanya. Untuk mengingat kejadian itu lagi rasanya aku udah ogah mah, kata Mas Burhan. Ya iyalah, siapa juga yang mau dinampakin pocongan bahkan sampai 3 di depan mata. Ya Allah, amit-amit, jangan sampailah ya. Sesudahnya Mas Burhan diantar oleh bapak ini kembali ke kosnya, tapi setelah matahari terbit. Mereka melewati jalan rombongan tersebut dan Mas Burhan sampai di tempat kos dengan selamat. Tapi setelah itu Mas Burhan izin seminggu enggak masuk kerja karena badannya demam tinggi. Bahkan sampai opnam 3 hari 2 malam di rumah sakit. Barulah sekitar antara bulan Oktober-November 2018, Mas Burhan dan rombongan balik lagi ke Gresik
dengan meninggalkan pengalaman mistis yang sudah mereka alami selama di sana. Ini saja Mas Burhan membagikan cerita ini dengan situasi selalu di samping sang istri atau di tengah-tengah kerumunan teman-teman kerjanya. Ya tentunya dia masih paranoid. Dia juga sebelumnya sudah cerita ke Mas Irul, dan ternyata pocong yang dilihatnya sama persis dengan ciri-ciri pocong yang dilihat Mas Irul saat itu. Tapi Mas Irul hanya melihat satu, tidak kayak Mas Burhan yang melihat 3 sekaligus. Untuk kisah percintaan Mas Irul dan anak pabrik seberang tetap berlanjut kok. Bahkan di awal tahun 2019 mereka sudah menikah. Tapi terpaksa harus LDRan. Mas Irul di Gresik, Jawa Timur, sedangkan istrinya masih di Lampung karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Karena adiknya masih kuliah, sedangkan istri Mas Irul ini adalah tulang punggung dan memiliki sifat mandiri, sehingga tidak mau menambahi beban Mas Irul. Kata istrinya Mas Irul sih, sosok Pak Sugeng ini masih kerap menghantui area sekitar, dan katanya sempat tertangkap CCTV pabrik. Tapi karena masalah perizinan dari pihak pabrik, video tersebut tidak bisa diminta. Akan tetapi cukup ramai dibicarakan oleh para pegawai pabrik yang ada di sana. Begitu pula dengan rumahnya, masih sama. Dan bahkan area belakang sudah roboh dengan sendirinya karena faktor cuaca. Warga sama sekali tidak ada yang minat untuk mengurus sosok pocong-pocong ini lebih jauh. Mungkin mereka lebih memilih keselamatan dan kenyamanan keluarga masing-masing. Dan akhirnya selesai juga cerita dari Mas Burhan. Pengalamannya dan temennya yang dikejar-kejar pocong seorang dukun dan ajudannya. Terima kasih untuk Mas Burhan, karena Mas Burhan sudah membagikan cerita ini ke kita dan bersedia untuk kita share di akun Ceritama. Mas Burhan hanya bisa membagikan informasinya sebatas yang dia peroleh saja. Untuk selebihnya, dia tidak paham dan tidak berniat juga untuk mengulik lebih jauh. Katanya, lihat wajahnya aja udah enek, takut dan pingin muntah, jadi udah males kalau harus